Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, sudah sarapan? Sudah. Semua alhamdulillah sudah sarapan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu biar lancar belajarnya. Berdoa dimulai. Tadi Bapak sudah posting presensi, silakan bagi yang belum absen, absen dulu ya. Sudah semua presensinya? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar materi baru, ada namanya sel elektrolisis. Tetapi sebelum materi baru, Bapak ingin review dulu. Kita minggu lalu udah belajar apa saja? Kemarin belajar tentang korosi, terus ada cara-cara memperlambat terjadinya korosi, sama faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Oke, begitu. Nah, salah satunya kemarin adalah cara mencegah korosi itu ada dengan tin plating ya, Zia? Jadi dengan tin plating itu caranya adalah termasuk satu aplikasi dari sel elektrolisis. Nah, hari ini kita akan menyambungkan materi yang kemarin, ada namanya sel elektrolisis. Ini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menganalisis reaksi redoks dan nitrokimia itu KD-nya. Nah, IPK-nya adalah menggambarkan komposisi sel elektrolisis dan menganalisis prinsip kerja sel elektrolisis. Kemudian menganalisis reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Ini tujuannya adalah dengan model pembelajaran discovery learning dan metodenya adalah daring sinkron asinkron, kalian dapat menganalisis reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis serta dapat menyajikan hasil percobaan penyepuhan logam dengan mengembangkan nilai karakter rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Proses penyepuhan logam. Pernah mendengar belum? Kira-kira penyepuhan logam itu yang kayak gimana sih? Belum. Ikut orang tuanya, ibunya menyepuh logam. Menyepuh perhiasannya misalkan. Belum pernah ya? Oke, kita coba. Belum pernah. Orangnya dari perak gitu ya. Kalau yang disepuh kan umumnya ada perak, ada tembaga. Ini perak. Ini nunggu sampai merah dulu. Nah, dari video tadi kira-kira ada tidak pertanyaan dari teman-teman? Kira-kira muncul pertanyaan gimana kira-kira dari video tadi? Apakah yang bisa disepuh itu hanya emas aja atau logam-logam lain juga bisa disepuh? Ya, bagus pertanyaan Zi. Ada yang lain? Itu tadi sepuhnya pakai apa? Oke, Pakai air apa? Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana proses penyepuhan pada emas, proses kimia? Oke, sip. Terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk menjawab tadi beberapa pertanyaannya, silakan hari ini kita masuk ke diskusi ya. Silakan diskusi di Google Classroom. Dan teman-teman udah ada soalnya, silakan diskusi. Silakan teman-teman nanti masuk ke Classroom. Setelah itu, setelah diskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian kita masuk ke Zoom meeting. Oke, terima kasih. Selamat diskusi. Di Google Classroom dengan teman-temannya. Nah, silakan coba sampaikan hasil diskusinya. Coba pertanyaan nomor 1, kelompok 1 coba. Menurut kelompok kami, sel elektrolisis ialah perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis yang terdiri atas sumber arus searah, elektroda, dan larutan elektrolit. Kemudian yang nomor 2, pertanyaannya tadi adalah komponen apa saja dari sel elektrolisis. Coba kelompok 2.
Ada 3, ada sumber arus searah, elektrolit, dan elektroda. Oke. Terima kasih jawabannya dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2, Uzi, ada tanggapan? Kalau dari kelompok kami, Pak, sel elektrolisisnya perangkatnya ada 3 sama. Ada proses elektrolisis yang terdiri dari sumber arus searah, terus ada keduanya elektrode. Elektrode itu ada dibagi 2, ada anoda sama katoda, yang terakhir ada larutan elektrolit. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 2 dan teman-teman yang lainnya. Jadi tadi sudah benar yang disampaikan sama teman-teman kalian. Jadi untuk sel elektrolisis itu merupakan proses yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, di sini komponennya ada apa saja nih? Yang pertama ada sumber arus arah, kemudian ada elektrode, tadi benar ya yang kata Uzi. Ada 2 nih, ada katoda dan ada anoda. Kemudian juga ada namanya larutan elektrolit. Nah, ini gambarnya. Jadi ini ada anoda, ini ada katoda, membahas diskusinya, tapi ada yang kurang mengaitkan dengan tadi, penyepuhan emas tadi. Coba kita lihat lagi videonya. Logam tembaga, di mana emas dijadikan sebagai anoda, sedangkan katoda adalah tembaga. Ya, ini dihubungkan emas itu oleh kutub positif, sedangkan katoda tembaga dihubungkan kutub negatif. Katoda ada anoda. Katoda itu mengalami reaksi reduksi. Ada karet, katoda reduksi. Kalau anoda itu oksidasi, ada anok. Oke, mungkin dari hari ini cukup sekian. Barangkali sebelum kita akhirnya ada yang mau menyimpulkan, hari ini kita sudah belajar apa saja? Aku hari ini tadi kita sudah belajar mengenai pengertian elektrolisis, yaitu suatu proses yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan hasil redoks yang tidak spontan. Terus ada perangkat-perangkatnya, ada 3. Yang pertama ada sumber arus arah, yang kedua ada elektrode. Elektrode ini dibagi 2, ada anoda sama katoda. Terus yang ketiga ada larutan elektrolit. Terus tadi mengenai penyepuhan, jika kita ingin menyepuh, logam yang akan kita sepuh misalnya CO itu sebagai katoda, sedangkan logam penyepuhnya misalnya emas sebagai anoda. Terima kasih untuk kesimpulannya. Benar ya, tadi kita udah belajar pengertian elektrolisis. Kemudian ada komponen-komponennya, ada sumber arus arah, terus ada elektrode, tadi ada penyepuhan logam. Kalau misalnya kita pengen menyepuh logam CO misalkan, berarti dia sebagai katodanya, kemudian penyepuhnya tuh misalkan emas itu sebagai anodanya. Oke, saya kira udah beres untuk hari ini. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya, sekian ya. Oke, untuk memahami materi hari ini, silakan nanti teman-teman lakukan post test yang sudah Bapak post di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan soal post test. Cukup sekian, nanti minggu depan kita akan belajar materi sama masih di subbabnya elektrolisis, nanti ada hukum Faraday. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.